kasih sekali lagi Kang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sejawat, senior guru besar. Tadi ada Ketua ID, Dr. Adib, Prof. Johansa yang telah menyampaikan paparannya. Kemudian Nggak penting ini mah ya. di ya, eh, saya lihat di sini daftar ada Prof. Jainal juga ya, Jainal Mutakin. Baik, saya kira ini acara yang sangat menarik sebetulnya. Tapi saya mungkin tidak terlalu panjang, Kang Hadi. Saya Ya, ya mungkin Prof. poin saja. Jadi permasalahan kita sekarang ini kan malah distribusi, penyebaran dokter tenaga kesehatan yang tidak merata di negerinya Kang Hadi ini ya. Jadi Iya Prof. tidak merata. Nah, persoalan yang pertama sebetulnya ini ada mismatch antara produksi dan eh, apa namanya eh, pengguna ya di lapangan. Ini ada tiga sebenarnya kementerian yang terlibat harusnya. Jadi Menteri Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau antara tiga kementerian ini tidak ada suatu koordinasi sama sekali, menyulitkan, ya sulit misalnya, berapa sebetulnya yang dibutuhkan seluruh daerah? Kita sebetulnya tidak perlu menghitung rasio penduduk karena penduduk Indonesia ini tersebar luar biasa. Jadi dengan berdasarkan geografis kita, saya kira memang tadi Dokter Adib menyampaikan bahwa sebagian tenaga kesehatan itu termasuk dokter itu berada di Pulau Jawa. Indonesia Timur sangat kurang ya. Kemarin saya mendengar Prof. Jainal Mutakin ya, rasio dokter di Jakarta itu 1:600 ya, Prof. Jainal ya. 1:600 dan di Sulawesi itu satu Ya, banding 12.000, 13.000 gitu. Jadi ini suatu hal yang sama sekali sangat berbeda ya. Nah, eh, yang kedua, ini yang akan menjadi permasalahan juga akan tidak perlu atau sangat sedikit sekali melibatkan organisasi profesi. Dan ini suatu kekeliruan yang sangat jelas ya saya kira. Organisasi profesi itu sangat penting sebenarnya. Saya beberapa tahun yang lalu mengiri juga teman-teman saya di Amerika, deh. American Medical Association itu. Mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan dari bidang kesehatan di parlemen ya. Mereka diminta pendapatnya dan diminta mengkaji suatu program kesehatan yang di parlemen di Amerika. Ini negara maju ya. Nah, kita sekarang justru organisasi profesi ini akan disingkirkan dalam tanda petik ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Ini suatu kekeliruan sekali saya kira kalau memang organisasi profesi ini tidak diajak sama sekali atau dikucilkan dari perannya ya. Eh, kita tidak bisa bayangkan dari 92 fakultas kedokteran yang ada sekarang ini kan setiap tahun dihasilkan 12.000 sampai 13.000 dokter. Itu data yang saya pernah dapat ya. Tapi ada 600 puskesmas di Indonesia tidak punya dokter. Berapa ratus puskesmas tidak punya bidan dan sebagainya. Jadi ini suatu yang aneh sebetulnya. Sehingga kita terkaget-kaget kemarin untuk mengatasi ini Pak Prabowo mengusulkan pembangunan 300 fakultas kedokteran. Ya. eh, 300 fakultas kedokteran dan mengirim 10.000 apa namanya anak-anak sekolah yang berbakat untuk sekolah dokter di luar negeri. Saat ini suatu hal yang eh, sulit saya dan tidak realistis ya. Nah, eh, hasil apa namanya dokter yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran itu kalau kita lihat itu ada tiga sebetulnya perannya mereka. Pertama untuk pelayanan. Pelayanan di masyarakat itu baik di institusi pemerintah maupun swasta. Kemudian juga untuk pendidikan. Tadi saya kira Prof. Johansa sudah menyampaikan. Untuk pendidikan, sebagian mereka di akhirnya setelah selesai akan menjadi tenaga pengajar, dosen, setelah mengikuti berbagai apa namanya, tugas ya. Dan yang ketiga untuk penelitian. Penelitian ini juga memang sangat minim ya. Terus terang saya katakan bahwa dokter sangat sedikit jalur penelitian ini. Dan ini kalau tidak diatasi secara komprehensif oleh pemerintah dan organisasi profesi ini akan sulit ke depan. Jadi koordinasi antara Kementerian Kesehatan, antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan itu sangat penting. Sekarang ini nggak jelas. Ya. Produksi sekian yang dibutuhkan sekian. Jadi tidak tahu sama sekali.
Ya tadi kalau moratorium itu memang penting dalam suatu saat ya. Indonesia harus melakukan moratorium nanti. Ya, tapi tidak sekarang. Kalau jumlah dokter sudah cukup berlebihan ya. Dan ini menarik karena di dalam beberapa di beberapa negara ya jumlah populasi dokter itu memang dibatasi ya tidak eh, sebebas apa yang kita lihat sekarang di Indonesia ya yang mau bagus kedokteran pokoknya ada tempat ada biaya dan sebagainya itu dapat dilakukan dengan mudah ya. Dan saya dengar ada beberapa puluh fakultas kedokteran yang mengantri ya. Mengantri untuk mendapat persetujuan dari pemerintah membuka fakultas kedokteran. Nah ini eh, sangat menarik untuk diteliti ya. Jadi eh, akhir-akhir ini masalah kesehatan ini kan menjadi topik penting dalam eh, debat debat capres ya. Dan itu memang kita sudah dengar semua. Dan sayangnya masalah kesehatan ini tidak secara tuntas dibahas ya, ya secara tuntas. Jadi sorry, untuk mengatasi malah distribusi ini sekali lagi harus tetap eh, mengikutsertakan organisasi profesi kalau lagi. Pakai itu dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat dan sebagainya untuk melakukan penilaian bagaimana kebutuhan-kebutuhan real di lapangan. Ya. Kesejahteraannya penting. Ya. Saya ingat dulu memang ada program Inpres ya, saya pernah ikut jadi Inpres dulu. Inpres dan itu memang diperhatikan oleh pemerintah, ditempatkan, kemudian diberi biaya dan sebagainya. Itu dan sekarang tidak terjadi lagi. Ya. Saya kira pemerintah harus turut campur dalam hal ini, tapi jelas memerlukan kerjasama dengan organisasi profesi yang terkait. Ya. Setiap organisasi profesi itu punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda di setiap daerah. Saya kira itu saja, Kang Hadi, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat jadi wawasan buat kita semua dan menjadi pertimbangan dari pengambil keputusan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.